Dari mulai pelajar SD, SMP, SMA, sampai karyawan profesional, pasti tidak asing lagi dengan teknologi bertukar informasi yang satu ini. Ya, benar, halaman informasi ini adalah website. Website di era sekarang sudah menjadi kebutuhan utama yang tidak bisa diabaikan. Seluruh sektor edukasi atau bisnis dapat memanfaatkan website sebagai alat tukar informasi, promosi, dan lainnya. Bagaimana sih cara membuat website? Bagaimana cara memformat teks, tabel, hyperlink, hingga formulir? Apa itu HTML? HTML merupakan teknologi dasar untuk membuat basis sebuah halaman web yang berfungsi sebagai penghubung antara teks tautan antar halaman, memberi struktur dan membagi informasi terkait sebuah halaman web. Nah, materi yang akan kita pelajari di kelas ini meliputi dasar HTML, software membuat web, struktur HTML, dan juga contoh dokumen HTML. Yuk kita masuk pembahasan yang pertama mengenai dasar HTML. HTML merupakan kependekan dari Hypertext Markup Language, yaitu sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Si HTML inilah yang menyusun sebuah halaman web menjadi sebagaimana yang kita lihat melalui browser atau penjelajah internet. HTML ini merupakan bahasa markup yang berisi perintah-perintah dengan format atau kode tertentu yang terstruktur untuk menampilkan tampilan tertentu. Misal, di halaman web terdapat teks yang ditulis tebal seperti ini. Nah, maka kita bisa membuatnya dengan HTML dengan kode berikut. Jadi buka kurung, B tutup kurung, tulisan tebal, buka kurung, garis miring, B tutup kurung. Nah, yang ada di dalam buka kurung dan tutup kurung kita sebutnya dengan tag atau perintah kalau misalkan di dalam HTML. Buka kurung, B tutup kurung itu merupakan perintah untuk membuat tulisan menjadi tebal di dalam HTML seperti itu. Nah, sederhananya adalah jika kita menuliskan kode seperti ini, maka nanti si browser itu akan menampilkan tulisan tebal. Jadi HTML adalah format penulisan kode tertentu yang mampu dimengerti oleh si browser untuk menampilkan tampilan tertentu. Sampai di sini paham ya, insya Allah. Selanjutnya, di mana sih saya bisa menulis kode HTML dan bagaimana caranya? Nah, kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu software untuk membuat sebuah website. Untuk membuat sebuah website atau halaman web dapat ditampilkan oleh browser sebagaimana yang kita inginkan, tentu ada aturan dan formatnya. Nggak mungkin kita tulis kode HTML di dalam Photoshop, kemudian kita jalankan melalui browser. Ya nggak jalan kan lah ya. Untuk menuliskan kode HTML, kita bisa menggunakan software kode editor seperti kalau di Windows ada Notepad, kalau di Mac ada TextEdit, atau bisa menggunakan aplikasi yang bisa kita download dan kita install, yaitu Notepad++, ada Sublime Text, ada Atom, dan lain sebagainya. Dan agar kode kita mampu dibaca oleh browser dengan baik, kita harus menyimpannya dalam format HTML, yaitu .html atau .html. Membacanya di mana? Kita bacanya di web browser. Bisa menggunakan Internet Explorer, bisa menggunakan Opera, bisa menggunakan Firefox, atau kalau di Mac bisa menggunakan Safari. Ya. Pembahasan yang ketiga itu adalah struktur HTML yang perlu kita tulis. Ini adalah wajib. Di dalam Notepad atau di dalam aplikasi apapun yang sudah kalian siapkan untuk membuat sebuah halaman website, ini adalah struktur yang wajib kalian tulis. Nah, jadi kita bisa menuliskan kode ini pada kode editor apapun.
Nah, adapun kode editor yang Ustazah sarankan di sini itu adalah Notepad atau TextEdit yang merupakan aplikasi bawaan dari Windows atau Mac. Jadi kalian bebas menggunakan kode editor apapun. Itu hanya masalah pilihan saja ya. Pada struktur kode HTML di layar, kita bisa melihat bahwa untuk menulis sebuah kode HTML, kita harus memulainya dengan kode tag buka kurung HTML tutup kurung dan ditutup dengan buka kurung garis miring HTML. Nah, kode-kode di antara HTML ini adalah kalau kita umpamakan seperti satu tubuh. Di dalam tubuh ini itu ada dua bagian, ada kepala dan ada badannya. Jadi di dalam HTML itu ada head dan juga ada body. Di dalam head itu fungsinya untuk memberikan informasi mengenai dokumen HTML, umumnya tentang judul HTML. Sedangkan di dalam body ini untuk menyimpan informasi atau data yang akan ditampilkan dalam dokumen HTML atau web page. Nah, ini merupakan contoh dokumen HTML. Mulai dari HTML buka sampai HTML yang tutup. Di dalam head, Ustazah tambahkan perintah tag title untuk menambahkan judul, dan di dalam body, Ustazah tambahkan beberapa tag mulai dari tag P yang merupakan tag paragraf, tag B singkatan dari bold untuk tulisan tebal, tag I singkatan dari italic untuk tulisan miring, tag U singkatan dari underline untuk bergaris bawah. Jadi nanti kalau misalkan Ustazah save dia dan Ustazah buka melalui browser, tampilan di browser itu akan menjadi seperti ini. Oke. Sampai sini paham ya insya Allah nak ya. Itulah inti dari kode kita. Disitulah kode-kode akan menyusun sebuah halaman web. Sampai sini dulu nak ya untuk pembahasan hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang berikutnya dengan pembahasan materi yang baru lagi. Insya Allah tidak kalah menariknya dibandingkan pembahasan kita hari ini.